Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yustisio Mahendra, NPM saya 1951018. Nah, pada sore hari ini saya ingin mempresentasikan perjanjian jual beli guna untuk nilai ujian tengah semester saya dalam mata pelajaran hukum kontrak. Nah, next slide selanjutnya ini saya ingin menjelaskan materi. Materinya itu sebenarnya ada apa, itu perjanjian jual beli dalam undang-undang itu apa sebenarnya. Selanjutnya, unsur apa saja yang terkandung dalam perjanjian. Selanjutnya, contoh perjanjian jual beli itu mencakup apa saja. Selanjutnya, apa saja syarat dalam perjanjian. Yang terakhir, asas dalam suatu perjanjian. Oke. Nah, perjanjian jual beli dalam undang-undang menurut pasal 1457 KUH Kitab Undang Hukum Perdata bunyinya, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Nah, sedangkan perjanjian pada pasal 1313 Kitab Undang Hukum Perdata berbunyi, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam perjanjian jual beli ini ada 3 unsur, teman-teman. Nah, unsur yang pertama ini unsur esensialia. Nah, unsur esensialia ini merupakan unsur yang secara mutlak menentukan eksistensi suatu perjanjian. Nah, jadi tanpa adanya unsur esensialia ini, suatu perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Bisa dikatakan juga unsur esensialia ini merupakan unsur dasar terjadinya suatu kesepakatan. Nah, secara teori memang agak susah dimengerti, namun teman-teman akan mudah jika saya akan memberikan contohnya nanti di dalam slide saya ini, teman-teman. Oke, slide selanjutnya ya. Nah, unsur naturalia. Unsur naturalia ini merupakan unsur yang diatur dalam undang-undang, akan tapi para pihak bisa menggantinya dengan alternatif lain atau hukum umum syarat yang biasa dicantumkan. Nah, misalnya nanti dalam suatu perjanjian, garansi hangus jika terjadinya human error. Nah, ini kalau misalnya dalam perjanjian jual beli elektronik ya, teman-teman ya. Biasa juga dalam suatu perjanjian itu disebutkan garansi dapat mendapatkan garansi selama 14 hari, teman-teman. Oke, unsur yang terakhir ya, yaitu unsur aksidentalia, merupakan unsur perjanjian tambahan dari para pihak karena undang-undang tidak mengatur tentang hal yang dipersyaratkan. Bisa Hal ini bisa diatur atau tidak tergantung keinginan para pihak, teman-teman. Jadi suka-suka kita, teman-teman, untuk menambahkan perjanjian lain di dalam surat perjanjian jual beli itu, teman-teman. Selanjutnya, nah ini contoh perjanjian jual beli. Nah, jika teman-teman ingin melakukan perjanjian jual beli, ikuti saja langkah yang slide saya buat ini, teman-teman. Yang paling pertama itu judul, teman-teman. Judul itu paling penting karena untuk menentukan suatu isi perlu adanya judul, teman-teman. Nah, sebagai contoh, surat perjanjian jual beli komputer Asus ROG GL10CS. Nah, teman-teman jangan sampai lupa menuliskan merek, apalagi teman-teman membeli barang elektronik ya, jangan sampai melupakan merek dalam suatu perjanjian itu ditulis ya, teman-teman. Oke, selanjutnya pembuka. Nah, pembuka ini berisi kapan terjadinya suatu perjanjian, lokasinya di mana, pada jam berapa, sehingga lahirlah suatu kesepakatan di dalam pembuka. Misalnya dalam slide ini, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, lokasinya ada di Balai Ditpam, tepat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, baru lahir kesepakatan antara pihak pertama, pemilik barang, dan pihak kedua sebagai pembeli. Nah, baru selanjutnya itu ada komparisi. Nah, komparisi ini, teman-teman, berisi identitas para pihak, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan sampai lupa identitasnya itu siapa aja. Misalnya nih, nama lengkap, tempat tanggal lahir,
pekerjaan sampai alamat para pihak teman-teman. Jangan sampai teman-teman melupakan komparisi ini ya. Oke, selanjutnya premis. Nah, premis ini berisikan keterangan pembuka yang membahas latar belakang dibuatnya perjanjian, teman-teman. Nah, biasanya ini teman-teman bisa melihat dalam perjanjian itu bahwa Misal bahwa pihak pertama sepakat pertama sebagai pemilik elektronik komputer Asus ROG GL10CS menjual dengan harga Rp9.500.000. Lalu bahwa pihak kedua adalah pembeli yang memiliki pekerjaan sebagai polisi. Nah, disebutkan pihak kedua ini siapa, pekerjaannya apa. Nah, baru nanti yang terakhir bahwa pihak pertama dan kedua sepakat atas transaksi jual beli ini. Nah, nanti dijelaskan lagi sehubung dengan kejadian ini, para pihak sepakat membuat perjanjian, syarat-syaratnya. Nah, ini syaratnya teman-teman. Ini merupakan syarat unsur naturalia, teman-teman. Nah, unsur naturalia tadi kan sudah saya jelaskan nih. Nah, ini contohnya. Misalnya, garansi akan berlaku selama 14 hari. Dan bisa juga teman-teman tambahkan garansi hangus apabila kerusakan akibat kelalaian pembeli. Oke, selanjutnya penutup. Nah, penutup ini gampang nih. Teman-teman tinggal ini aja berisi demikian surat perjanjian ini. Komputer merek Asus ROG GL10CS dibuat tanpa adanya daya paksa para pihak lain, daya paksa dari pihak manapun, dan teman-teman jangan sampai lupa membuat tanda tangannya ya, tanda tangan para pihak. Nah, ini pendalamannya teman-teman. Unsur esensialia yang tadi saya jelaskan tadi kan, hal dasar dalam suatu perjanjian. Hal dasarnya itu apa? Nah, dalam contoh tadi, hal dasarnya itu adalah merek komputer Asus ROG GL10CS. Nah, unsur naturalianya itu apa? Hukum umum syarat yang biasa dicantumkan. Nah, pada contohnya tadi, misalnya garansi berlaku selama 14 hari atau 2 hari. Atau garansi hangus apabila terjadi human error. Nah, yang terakhirnya saya tidak ada ya teman-teman, yaitu unsur aksidentalia. Mengapa tidak ada? Karena ini unsur aksidentalia ini merupakan unsur tambahan saja, tergantung para pihak mau nambahin apa gitu loh. Oke, syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian itu apa? Nah, pertama sepakat. Nah, mereka ini sepakat mengikatkan dirinya untuk hal apa yang ingin dijanjikan teman-teman. Selanjutnya cakap hukum. Nah, cakap hukum ini apa? Cakap hukum ini para pihak ini bisa bertanggung jawab akibat yang mereka buat gitu loh. Selanjutnya yang terakhir itu suatu hal tertentu, hal apa yang diperjanjikan. Misal tadi komputer merek Asus bla 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 bla. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke, nah ini asas suatu perjanjian teman-teman. Oke. Asas suatu perjanjian, misalnya asas kebebasan berkontrak nih. Nah, asas kebebasan berkontrak itu merupakan siapapun bisa melakukan perjanjian. Tertera pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Hukum Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ingat teman-teman, semua perjanjian, semua berarti bebas siapapun. Oke, selanjutnya konsensualisme. Nah, lahirnya sebuah perjanjian saat detik tercapai kalimat sepakat. Maksudnya melontarkan kalimat sepakat, deal, dan sebagainya. Selanjutnya, itikat baik. Dalam perjanjian itu, itikat baik seperti jujur, transparan, terbuka, itu menimbulkan efek percaya satu sama lain. Yang terakhir adalah kepribadian. Nah, maksud kepribadian ini secara personal teman-teman. Jadi pihak lain itu tidak bisa ikut campur dalam perjanjian kita. Misalnya kita berjanji membuat perjanjian ini bersama orang A, jadi pihak C tidak bisa pihak B tidak bisa ikut campur. Oke. Selanjutnya, sekian dari saya teman-teman. Semoga yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.